Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Syukur kalau kembali kita bertemu di dalam ibadah pendalaman Alkitab secara online. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah kami yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih jikalau pada kesempatan ini kembali Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang terbatas ini, agar boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar, sehingga boleh dimengerti. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan sendiri yang akan memimpin ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan melanjutkan pendalaman Alkitab dengan tema malapetaka terhadap penduduk bumi yang terdapat di dalam Yesaya 24 ayat 16b sampai 23. Yesaya 24 ayat 16b sampai 23. Saya akan bacakan. Tetapi aku berkata, kurus merana aku, kurus merana aku, celakalah aku, sebab para penggarong menggarong. Ya, terus-menerus mereka melakukan penggarongannya. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang-gancing. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk, dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu. Sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem. Dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Amin. Saudaraku, kengerian bagi orang-orang berdosa. Di sini Nabi Yesaya setelah memberi penghiburan bagi dirinya sendiri dan orang-orang lain dengan harapan ada sisa yang masih bisa diselamatkan. Kembali meratapi kesengsaraan yang dia lihat itu bagaikan masuk menerobos seperti aliran air deras yang sangat deras mengalir ke bumi. Kita mau pelajari di dalam ayat 16b. Tetapi aku berkata, kurus merana aku, celakalah aku. Sebab para penggarong menggarong, ya terus-menerus mereka melakukan penggarongannya. Melihat semua dosa yang dilakukan oleh orang-orang di sini, Yesaya merasa sedih. Juga melihat pengkhianat di sekelilingnya, Yesaya merasa sedih dan hal ini menggelisahkan hatinya, membuat kurus. Di sini dia menubuatkan bahwa
menyebarnya dosa begitu cepat sehingga kejahatan bertambah-tambah. Para penggarong di sini hal ini sendiri dikatakan sebagai suatu penghakiman, dan itulah yang membangkitkan amarah Allah untuk mendatangkan penghakiman lainnya. Di sini manusia tidak tulus lagi satu dengan yang lain. Tidak ada kesetiaan pada manusia. Yang ada hanyalah ketidakjujuran di mana-mana. Kebenaran dari masyarakat sudah hilang. Dan tidak ada satupun kecuali pengkhianatan. Di dalam Yeremia 9 ayat 1 sampai 2, di situ dikatakan ayat yang pertama, sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air, menjadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangis orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Syair kesedihan Yeremia ini mengungkapkan kesedihan hati Allah juga. Allah tidak jauh dari penderitaan umatnya. Penderitaan umat adalah penderitaan Allah juga. Hati Yeremia dan hati Allah telah remuk redam karena sakit rohani yang membunuh, yang menyebabkan kesengsaraan Yuda. Ayat yang kedua, sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka. Sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina, suatu kumpulan orang-orang yang sudah tidak setia. Di sini Yeremia merasakan emosinya yang melihat bangsanya. Banyak sekali kebohongan, penipuan, pengkhianatan, perzinahan, dan penyembahan-penyembahan berhala. Dan ini sudah menjadi dosa umum. Dia marah karena dosa-dosa mereka. Tetapi dia juga memiliki belas kasihan. Yesus pun memiliki perasaan yang serupa ketika dia berdiri di hadapan Yerusalem, sebuah kota yang akan menolaknya, yaitu dikatakan dalam Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Jadi Yesus juga rindu melindungi kita jika kita mau datang kepadanya. Banyak kali kita merasa terluka dan tidak mengetahui harus kemana. Kita menolak pertolongan Kristus karena kita menganggap mungkin pertolongannya terlalu lama. Menganggap kalau ia tidak dapat memberikan apa yang kita perlukan. Tetapi sejujurnya kan kalau kita tahu bahwa hanya Yesuslah yang mengetahui segala kebutuhan-keperluan kita. Orang-orang yang percaya kepada Yesus akan merasakan bahwa dialah penolong dan dialah yang menghibur buat umatnya yang percaya kepada dia. Entah itu dengan caranya sendiri yang tidak dapat diberikan oleh orang lain, yang mungkin tidak bisa terpikirkan oleh kita, dengan caranya yang ajaib.
Dia bisa menolong kita. Di sini kita melihat betapa dalamnya perasaan Yesus bagi orang-orang yang terhilang dan bagi kota kesayangannya yang akan segera dihancurkan. Jadi mereka semuanya tidak tulus kepada Allah. Berkaitan dengan Dia dan perjanjian mereka dengan Dia, anak-anak manusia semua pelaku yang tidak setia. Mereka telah berkhianat kepada Allah dengan meninggalkan kesetiaan mereka kepadanya. Inilah asal mula dan inilah yang memperparah dosa dunia. Dan ketika manusia tidak tulus kepada Allah mereka, bagaimana mereka akan tulus satu dengan yang lainnya? Yang kedua, menyebarnya kemurkaan dan penghakiman karena dosa itu. Di dalam ayat 17-18. Penduduk bumi akan dikejar dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, oleh kejahatan yang satu atau yang lain. Kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang jerat. Ini akan dialami oleh mereka, dimanapun mereka berada. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 12, karena anak-anak manusia tidak tahu kejahatan apa yang bisa saja tiba-tiba menjerat mereka. Bahwa orang berdosa dikejar oleh malapetaka dalam Amsal 13 ayat 21. Dikatakan Ulangan 28 ayat 15 bahwa kutuk akan menyusul orang yang tidak taat. Jadi apa yang Nabi ancamkan pada seluruh penduduk bumi dengan suatu penghakiman menjadikan penghakiman Moab. Bumi ini akan tergoncang sampai hancur ketika yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dan secara kiasan seringkali demikian waktu masa itu. Tingkap-tingkap di langit akan terbuka untuk menumpahkan kemurkaan. Seperti pada waktu air bah melanda dunia pada masa lampau. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang. Mazmur 11 ayat 6. Arang berapi dan belerang. Ini lambang penghukuman. Dan karena terbelah segala mata air samudera raya yang begitu dahsyat, tentu saja akan bergoncang dasar-dasar bumi. Kerangka alam terlepas dari tumpuannya dan semua kacau balau. Jadi kita bisa membayangkan malapetaka seperti itu. Di dalam Lukas 21 ayat 36, Yesus mengajarkan bahwa satu-satunya orang percaya dapat lolos dari semua yang akan terjadi ini ialah dengan menjaga diri terhadap dosa. Sekali lagi saya katakan, dengan menjaga diri terhadap dosa dan bertekun di dalam doa kepada Allah, memohon karunia, kasih karunia-Nya. Yesus menyuruh murid-murid untuk tetap berjaga-jaga. Meskipun hampir 2000 tahun telah berlalu sejak ia mengucapkan perkataan ini, kebenarannya tetap sama. Kristus akan datang kembali dan kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga secara rohani. Ini berarti kita mengerjakan
tugas kita, setia dengan tugas kita, tugas yang sudah Allah berikan kepada kita di dalam pelayanan kita. Jangan biarkan kita berpikir atau semangat kita pudar karena cara hidup kita yang mulai sembrono, mengejar kesenangan dunia secara bodoh. Jangan membiarkan kesusahan hidup ini membebani Anda. Sekali lagi, bersiaplah untuk bertindak menurut kehendak Allah. Di dalam ayat yang 19 sampai 20 katakan, bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang ganjing, keluar dari tempatnya. Allah akan menggoncangkan langit dan bumi. Di dalam Hagai 2 ayat 6. Ungkapan menggoncangkan segala bangsa. Artinya Allah menghukum orang-orang yang tidak setia. Baik pada masa lalu maupun pada masa depan. Kesengsaraan orang-orang yang menyimpan harta mereka di dalam hal-hal di bumi dan mereka memperhatikan hal-hal yang di bumi ini. Mereka mengandalkan apa yang akan atau segera remuk redam dan hancur. Bumi terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Sangat goyah. Orang-orang dunia tinggal seperti di dalam istana, tetapi itu akan goyang seperti bubuk yang ditiup angin. Mereka tinggal di rumah mewah, tetapi akan goyang seperti bubuk yang ditiup angin dengan sangat mudahnya, dengan tiba-tiba. Tetapi akan ada langit yang baru dan ada bumi yang baru, yang di dalamnya hanya ada kebenaran. Apa yang menggoncangkan bumi dan yang menenggelamkannya itu adalah pelanggaran yang akan menekan dengan berat di atasnya, yaitu dosa. Adalah sebuah beban yang berat yang dibawanya seluruh ciptaan merintih saat ini dan akan tenggelam nanti pada akhirnya. Dosa bisa menghancurkan negara-negara, bisa menghancurkan kerajaan-kerajaan, dan bisa menghancurkan keluarga-keluarga. Langit, bumi, dosa. Masyarakat Israel kuno percaya bahwa langit itu berbentuk seperti mangkuk yang tertelungkup di atas bumi. Ya. Di atas bumi yang datar dan gunung-gunung tinggi seperti tiang-tiang yang menyangga langit. Di dalam Ayub 9 ayat 5 sampai 10. Mangkuk atau kubah itu menahan banjir di atasnya. Hujan dan salju turun melalui kubah itu dan menahan banjir di atasnya. Hujan dan salju turun ketika Allah membuka jendela-jendela atau pintu-pintu langit. Allah berkuasa menggoncang fondasi bumi. Mungkin ini bisa diartikan atau membuat gempa. Bencana alam seperti banjir dan gempa seringkali diyakini akibat dari dosa manusia. Di dalam ayat pasal 24 ayat yang ke-20. Selanjutnya di dalam ayat 21. Tentara langit di langit, merujuk pada penguasa-penguasa di udara
yang menentang Allah. Ketahuilah, tidak seorang pun bisa lolos dari hukuman yang patut mereka terima. Bahkan yang disebut tentara langit pun tidak. Kuasa-kuasa ini adalah kekuatan roh-roh jahat dan iblis yang menentang Allah. Pada akhir sejarah mereka akan dikurung di dalam penjara, dihakimi dan dihukum. Orang-orang besar yang ada di tempat tinggi, orang-orang yang sombong dengan kedudukan mereka yang tinggi dan kebesaran mereka yang menganggap diri mereka begitu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau oleh bahaya. Allah akan membalas mereka atas kesombongan dan yang telah menindas, menyakiti sesama mereka. Allah akan menuntut pertanggungjawaban mereka untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya ada Allah yang menghakimi bumi dan akan membalas orang-orang sombong sesuai dengan perbuatan mereka. Ayat 22. Bahwa mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan. Tahanan yang dinyatakan bersalah dan dinyatakan hukumannya. Dimasukkan di dalam liang atau sel bawah tanah. Dan di sana mereka akan dimasukkan dalam kurungan yang pengap. Mereka akan dibalas dengan kemurkaan. Mereka akan disimpan sampai hari pelaksanaan hukuman. Karena hari pelaksanaan belum tiba. Tapi sudah pasti bahwa orang-orang jahat disimpan untuk hari kehancurannya. Oleh karena itu, janganlah kita menghakimi sebelum waktunya. Nebukadnezar dalam penaklukan-penaklukannya menjadikan banyak raja dan pangeran sebagai tawanannya. Dan Nebukadnezar mengurung mereka, mengurung tawanannya itu di dalam sel bawah tanah di Babel. Dan salah satu di antaranya yaitu Yoyakin, Raja Yehuda. Namun setelah beberapa lama, ketika Nebukadnezar sudah meninggal, anaknya membalas mereka dan memberikan kehidupan kembali kepada mereka semua yang ditawan. Jadi inilah contoh bahwa kebaikan khusus Sang Yoyakin, bahwa dia memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Artinya para petinggi dihukum, orang-orang yang dihukum dibebaskan setelah beberapa lama. Sehingga tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat aman, walaupun keadaan mereka sangat makmur. Sebaliknya, tidak ada seorang pun yang hidup tanpa harapan, walaupun keadaan mereka sangat menyedihkan. Ayat 23. Kemuliaan bagi Allah dalam semua hal ini. Setelah meruntuhkan semua kuasa jahat, kerajaan Allah akan datang ke bumi dan Tuhan akan memerintah. Di dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 4. Juga Wahyu 21 ayat 1 sampai 9. Tuhan akan memerintah. Baru pada saat itu Allah akan menerima kehormatan dan kemuliaan yang selayaknya diterima. Ketika musuh-musuh jemaat Allah yang sombong direndahkan,
dan dijatuhkan, maka akan tampak bahwa Tuhan berkuasa lebih dari penguasa-penguasa. Tuhan berkuasa lebih dari raja-raja. Maka akan tampak bahwa semua itu tidak dapat dibandingkan dengan yang lainnya. Bahwa dia berkuasa itu sambil menunjukkan kemuliaannya. Orang-orang besar yang menganggap dirinya yang memiliki nilai kemasyuran dan luas kedaulatannya, mereka akan dibuat malu ketika Allah muncul di atas mereka. Kemuliaan Sang Pencipta secara tidak terhingga jauh lebih cemerlang daripada kemuliaan makhluk-makhluk ciptaan yang paling cemerlang. Bangsa-bangsa timur menyembah matahari dan bulan, tetapi nanti ketika Allah muncul dengan penuh kemuliaan untuk umatnya, melawan musuhnya dan musuh mereka, maka semua dewa-dewa palsu itu akan dibuat malu. Kemuliaan Sang Pencipta secara tidak terhingga akan jauh lebih cemerlang pada hari besar itu, ketika hakim langit dan bumi akan tampil bercahaya dalam kemuliaannya. Matahari akan berubah oleh karena kemilonya yang melebihi segala sesuatu. Tentara langit, liang, bulan, matahari, gunung Sion, yaitu di zaman kuno, bintang dan bulan dianggap sebagai kekuatan spiritual yang kadang-kadang melambangkan ilahi lain. Di dalam Ulangan 17 ayat 2-3. Jadi kekuatan-kekuatan ini beserta penguasa dunia yang jahat akan dihukum dan dilemparkan ke dalam yang gelap, di dalam dunia orang mati. Mereka akan merasa malu, mungkin juga karena akan dikalahkan oleh cahaya kemuliaan Tuhan ketika Tuhan datang untuk memerintah di gunung Sion. Jadi kesimpulan daripada pasal ini akan mengingatkan kita bahwa sesungguhnya bumi ini akan berlalu dan kita harus selalu berjaga-jaga dengan melakukan kehendak Allah dan bagi kemuliaan Tuhan. Begitu mudahnya manusia menyombongkan diri karena apa yang dimilikinya. Begitu gampang manusia meninggalkan Tuhan hanya demi mengejar hal-hal yang ditawarkan dunia. Mereka lupa bahwa segala yang ada di bumi ini begitu fana. Bahkan kita sering melihat begitu mudahnya semua hilang. Baik itu karena bencana alam. Krisis memporak-porandakan segala impian yang sudah dibangun. Sekali lagi, semuanya ini akan berlalu. Malapetaka akan terjadi menimpa bumi ini. Biarlah kita sebagai umat Tuhan selalu hidup berjaga-jaga di dalam kebenaran firman Tuhan dan mau melakukan kehendak Bapa. Dan semua itu, apapun yang kita lakukan, tentunya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan semesta alam ini akan memerintah dan akan menunjukkan kemuliaannya. Biarlah kalau mungkin pada waktu-waktu yang lalu kita sudah jauh dari kebenaran firman Tuhan. Kita sudah jauh dan jatuh di dalam dosa. Biarlah kita mau cepat-cepat bertobat. Biarlah kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena nanti akan ada kemurkaan, akan ada penghakiman karena dosa.
Bumi akan tergoncang, hancur, remuk, redam. Penguasa-penguasa orang-orang yang menentang Allah tidak luput dari malapetaka ini. Mereka akan ditahan, mereka akan dihukum pada waktunya. Dia yang berkuasa, dia yang akan memerintah. Biarlah kita mau tetap hidup di dalam dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kembali Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami mau mendengar panggilan-Mu untuk meninggalkan dosa. Karena Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwa akan ada penghakiman dan malapetaka akan menimpa bumi ini. Biarlah Tuhan, kami mau komitmen untuk hidup berjaga-jaga. Ampuni Tuhan, jikalau pada waktu yang lalu kami membuat hati Engkau sedih. Biarlah dengan firman-Mu ini Tuhan, mau menyadarkan kami bahwa kami harus hidup kembali kepada Engkau. Kami memohon pertolongan-Mu dan mampukan kami ya Bapa untuk melakukan kehendak Engkau. Karena hanya Engkaulah Allah yang berkuasa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.